Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Rizky Wulandari dengan NIM A1E1190042 di ruang R003 mata kuliah Manajemen Konseling. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur penyusunan program BK komprehensif. Nah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, itu ada rasional. Konselor sebagai salah satu komponen pelayanan pendukung peserta didik, yaitu dengan mendukung perkembangan aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Selain itu, melalui perkembangan menurut program bimbingan dan konseling, konselor memberikan layanan kepada peserta didik dalam perencanaan individual, pemberian pelayanan responsif, dan juga pengembangan dukungan sistem. Nah, selanjutnya itu ada dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan ialah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggara bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, sampai satuan pendidikan. Nah, contohnya itu yang pertama Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 Bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Nah, yang kedua itu ada dari Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga ada Permendiknas juga pada nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik kompetensi konselor. Dan yang keempat ada PP nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah bab 10. Bimbingan pasal 27 ayat 1 dan 2. Nah, yang ketiga itu ada visi dan misi. Visinya berakhlak mulia, beriman, terampil, prestasi, dan berwawasan lingkungan. Kemudian ada misi. Yang pertama, itu melaksanakan pembelajaran agama sesuai ajaran agama dan keyakinan agama yang dianut siswa. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan berjabat tangan antar warga sekolah. Yang ketiga, meningkatkan pembiasaan bicara dengan bahasa yang santun. Yang keempat, itu meningkatkan budaya menghargai pendapat orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Dan yang kelima, menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri berbasis keterampilan dan juga kecakapan hidup. Nah, kemudian yang keempat itu ada deskripsi kebutuhan. Yang pertama, melancarkan proses pengumpulan informasi. Yang kedua, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat. Yang ketiga, mengembangkan rencana tindakan yang efektif. Yang keempat, menentukan tepat atau tidaknya konseli menjalani rencana tertentu. Dan terakhir yang kelima, ada menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan. Nah, yang kelima itu ada tujuan. Tujuan mengembangkan aum umum adalah satu, untuk mengungkapkan masalah seseorang secara umum. Yang kedua, untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah pribadi dan masalah berat yang dialami siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui masalah kelompok di kalangan siswa. 6. Menentukan komponen program. Komponen program yaitu 1. Ada layanan dasar, kedua layanan perencanaan, ketiga individual layanan, dan keempat responsif dukungan sistem. Yang ketujuh, ada bidang layanan. Ada 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan. Ada bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan karir, dan juga bidang bimbingan belajar. Yang terakhir, ke-8 adalah rencana operasional. Ini merupakan uraian detail program yang menggambarkan struktur isi program, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah untuk mencapai kompetensi tertentu. Nah, teman-teman, segini dulu ya penjelasan dari saya tentang prosedur BK komprehensif. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.